mendampingi ratu dalam bertugas. Sesekali ia juga memegangi perut istrinya. Episode 8. Victoria bosan dengan perutnya yang makin membesar, membuatnya tidak bebas. Albert selalu mendengarkan keluhan istrinya itu. Hari itu Albert memutuskan pergi untuk berkuda. Paman Ratu, Duke of Cumberland, yang juga Raja Hanover, datang ke istana. Raja Leopold juga datang. Kedatangan mereka adalah untuk alasan yang sama, yaitu menggantikan tahta kerajaan jika Ratu tidak selamat dalam melahirkan. Semua Duke pasti ingin menjadi raja. Jika Duke of Cumberland naik jadi raja, maka Pangeran Albert harus kembali ke Coburg dan para pelayan harus cari pekerjaan baru. Jenkins tak terima. Ratu adalah wanita yang sehat dan kuat. Pasti ia akan baik-baik saja dalam proses persalinan nanti. Albert sendiri belum pernah bertemu Cumberland. Karena Cumberland tak menghadiri pernikahannya, ia terlalu sibuk menggulingkan konstitusi di Hanover. Robert Peel memperingatkan, Cumberland telah datang ke Inggris untuk menunggu persalinan ratu. Dia adalah pewaris tahta selanjutnya. Ratu Victoria harus menjaga diri baik-baik. Victoria masih merasa takut untuk melahirkan. Sebelumnya tak ada ratu yang berkuasa yang pernah berhasil melahirkan. Leighton meyakinkan Victoria adalah ratu yang berbeda. Sebentar lagi ia akan menjadi ibu yang hebat. Pangeran Ernest datang ke Inggris. Albert menyambutnya dengan bahagia. Sudah lama mereka tidak bertemu. Leighton selalu menerima surat-surat yang datang untuk ratu. Tapi ada beberapa surat yang selalu ia buang. Mr. Peng mempertanyakan. Leighton berkata surat itu dari rakyat biasa bernama Captain Children yang setiap pekan mengirim surat untuk menyatakan perasaan cintanya pada ratu. Kembalinya Ernest akhirnya mempertemukan dirinya dengan Harriet. Harriet cukup kaget melihatnya. Ternyata Ernest masih menyimpan sarung tangan Harriet. Mereka pun mengobrol, mengobati rasa rindu yang kian menggebu. Victoria memutuskan ingin pergi berkuda. Duchess melarangnya. Ia kan sedang hamil tua. Kalau terjadi sesuatu pada bayinya bagaimana? Victoria tak mau tahu. Ia tak tahan dikurung terus di istana. Duchess berkata, padahal dulu ia yang merawat Victoria dan mengawasinya setiap saat. Victoria masih tak peduli. Ia malah memutuskan agar ia segera dicarikan ibu persusuan. Posisinya sebagai ratu pasti nanti tidak banyak waktu untuk mengurus anak. Di lain tempat, pria bernama Edward Oxford menerima surat yang berbunyi, jangan lakukan apapun sampai kau mendapat instruksi dari Hanover. Kemudian terlihat ia sedang berlatih menembak. Sasaran tembakannya adalah boneka yang mirip seperti Ratu Victoria. Lalu Ratu sedang jalan-jalan, ingin menyapa rakyatnya. Di tengah jalan, tiba-tiba Ratu mendapat bunga lembayung dari orang bernama Captain Children. Jadi ini orang yang selalu mengirim surat pada Ratu. Ia ingin berbicara pada Ratu. Leighton khawatir melihat Ratu berbicara dengan orang asing. Captain Children berkata ia ingin menyelamatkan Ratu dari tiran Jerman. Bahkan ia menawari sebuah tempat yang aman. Tindakan Captain Children cukup membahayakan Ratu. Ia pun langsung diamankan oleh prajurit. Untungnya Ratu baik-baik saja. Setelah itu Albert langsung menasehatinya. Lebih baik Ratu di istana saja untuk menjaga diri. Apalagi sekarang Duke of Cumberland sedang mengincar tahtanya. Keselamatan anaknya adalah hal yang terpenting. Victoria marah. Albert tak peduli pada apa yang ia inginkan. Ia hanya peduli pada bayi yang dikandung Victoria. Raja Hanover melakukan pertemuan dengan Ratu dan Pangeran. Baru sempat ia mengucapkan selamat atas pernikahan Ratu. Cumberland juga menyinggung soal Albert yang berteman dengan Peel karena membutuhkan bantuannya menjadi wali. Cumberland tak setuju jika Inggris dipimpin orang Jerman. Parlemen telah setuju menjadikan Albert wali, bukan Cumberland. Sebelum pergi, Cumberland juga menyinggung soal bunga lembayung yang Ratu dapatkan. Sepertinya itu menjadi sebuah ancaman. Secret mendapat kabar dari Franz bahwa sekretaris White Club telah menawari Franz memberikan perusahaan sendiri. Tapi Franz belum menerimanya. Ia ingin Secret juga ikut bersama dengannya. Hari itu Jenkins dan Leighton juga sedang sibuk memilih calon ibu persusuan. Tiba-tiba Mr. Peng datang. Ia marah-marah dengan kondisi istana yang ramai oleh para ibu-ibu dan bayinya. Orang-orang itu bisa membahayakan Ratu. Leighton pun menjelaskan tentang perintah Ratu untuk mencarikan ibu persusuan. Ia ikut marah. Mana mungkin ia membahayakan Ratu? Leighton tahu betul karena sudah 15 tahun merawat Ratu. Kemudian Leighton dipanggil pangeran. Albert baru tahu orang bernama Captain Children telah mengirim surat pada Ratu selama bertahun-tahun. Albert marah pada Leighton kenapa tidak memberitahunya. Leighton berkata surat-surat tersebut sudah diketahui Ratu dan menurutnya tidak berbahaya.
Victoria berencana untuk pergi keluar. Ia masih tidak nyaman dengan kondisi perutnya. Secret berkata, ia punya teman yang merasakan kesusahan juga saat hamil. Tapi ketika bayi itu lahir, semua penderitaan telah hilang. Lalu Ratu berpamitan pada Albert untuk jalan-jalan. Albert awalnya melarang karena terlalu berbahaya. Victoria tetap ingin pergi jalan-jalan. Akhirnya Albert memutuskan untuk ikut menemani Ratu. Secret menemui Eliza, menceritakan soal Franz yang ditawarkan perusahaannya sendiri dan mengajak Secret pergi bersama. Eliza melarang. Ia mengingatkan pria bisa saja dengan mudah meninggalkan wanita, seperti dirinya yang dulu ditinggal saat hamil. Jangan sampai Secret punya nasib buruk seperti Eliza. Walaupun sedih, Secret terpaksa menerima saran Eliza. Harriet masih bersama Ernest. Ernest memang terlihat bahagia juga bersama Harriet. Tapi Harriet khawatir. Ia meminta agar Ernest pulang saja. Ernest meyakinkan tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan hubungan mereka. Saat Ratu dan Pangeran jalan-jalan, di tengah kerumunan, Edward Oxford tiba-tiba melayangkan tembakan ke arah Ratu. Untungnya Albert langsung sigap melindungi Victoria. Victoria shock. Rakyat ikut histeris dan Edward langsung ditangkap serta diamankan. Albert langsung membawa Victoria ke istana. Paman dan ibunya langsung mengkhawatirkannya. Itulah mengapa dulu Duchess dan Sir John mengamankan Victoria di Kensington, karena Duchess tahu Cumberland itu jahat. Ia berusaha membunuh Victoria suatu saat. Kini Victoria harus lebih berhati-hati. Seorang detektif segera ditugaskan untuk menyelidiki Edward Oxford, pria yang mencoba membunuh ratu itu. Diketahui ternyata Edward ini adalah anggota Young England Society. Detektif juga menemukan surat yang menyuruh Edward untuk menunggu perintah dari Hanover. Mendengar kata Hanover, Albert langsung menduga itu ada hubungannya dengan Cumberland. Sepertinya Edward ini anak buahnya Cumberland. Victoria harus semakin hati-hati. Cumberland datang ke parlemen. Orang-orang banyak yang mengacuhkannya. Cumberland mengatakan pada Peel, mana mungkin dirinya sebagai keluarga senior kerajaan berniat membunuh ratu. Memang kebetulan yang malang. Cumberland ada di istana saat terjadi serangan itu. Oxford diinterogasi dengan berbagai pertanyaan, tapi ia tak mau memberitahu apapun. Oxford bisa dinyatakan bersalah dan dihukum gantung. Oxford tak peduli. Ia berkata, Young England akan menjamin keselamatannya. Victoria makin hari makin tertekan. Ia ingin kehamilannya segera berakhir. Lalu hasil penyelidikan lainnya menemukan fakta bahwa ternyata pistol Oxford tak berpeluru. Padahal Albert melihat ia menembaknya. Lalu fakta lainnya tentang instruksi dari Hanover. Ternyata Oxford menulis surat itu untuk dirinya sendiri. Kesimpulannya, Oxford sepertinya punya gangguan jiwa. Albert dan Peel jadi khawatir. Di persidangan nanti, Oxford akan dibebaskan dengan alasan kegilaan. Mendengar itu, Victoria kaget dan hampir jatuh. Jika Oxford bebas, maka Victoria akan jadi tahanan. Begitupun anaknya nanti ketika lahir tidak mempunyai kebebasan. Franz bertanya apakah Secret sudah memikirkan tawarannya. Secret jawab, ia menolak tawaran Franz. Secret sudah punya apa yang ia butuhkan. Pekerjaan, uang. Franz benar-benar ingin Secret berada di sisinya. Tapi Secret bersikeras tidak bisa. Franz pun pergi dengan kecewa. Ratu telah memutuskan Edward Oxford tak dibebaskan demi kebaikannya. Cumberland sama sekali tidak ada keterlibatan. Ia terus menyinggung kurang sempurnanya kebijakan yang Ratu buat. Victoria tak peduli. Ia percaya diri dan yakin dirinya lebih baik sebagai penguasa dibanding pamannya itu. Lalu Peel melapor bahwa Oxford akan ditahan di Bedlam. Juri pengadilan telah menyatakan Oxford tak waras. Albert menimpali. Bagaimana mereka bisa merasa aman jika juri Inggris tak menghukum orang yang menembak ratu secara terbuka? Victoria berkata mereka harus menerima keputusan itu. Selain itu, untuk mempercayai keadilan Inggris, Victoria mengajak jalan-jalan lagi. Rakyat bersorak meriah melihat ratu menyapa mereka. Victoria dan Albert cukup lega. Tapi keselamatan ratu dan bayinya adalah hal terpenting. Malam hari, diam-diam Ernest datang ke kamar Harriet. Harriet tak bisa menolak permintaan Ernest. Entah apa yang akan mereka lakukan, tapi hanya saat itu momen berharga yang mereka miliki. Leopold menemani Victoria yang sedang makan manisan. Leopold jadi teringat istrinya, Putri Charlotte. Victoria dan Albert sangat mengingatkan Leopold pada istrinya. Ia akan selalu mendoakan Victoria. Setelah itu Albert bertemu Ernest. Albert ingin bicara sesuatu. Ia tahu Ernest baru saja keluar dari kamar Harriet. Albert kecewa saudaranya melakukan hal yang tak seharusnya. Ernest menjelaskan
Memang ia berada di kamar Harriet, tapi ia tak melakukan apapun. Ia hanya ingin meminta seikat rambut Harriet, karena ia begitu mencintainya. Malam itu juga, Victoria mulai merasakan kontraksi. Ia akan melahirkan. Warga istana langsung heboh. Proses melahirkan dimulai. Albert menemani Victoria. Victoria berteriak memanggil ibunya. Albert dan ibunya sudah ada di sampingnya. Victoria pun mengejar sekuat tenaga. Akhirnya Victoria berhasil melahirkan. Cumberland terpaksa pulang ke Hanover. Di lain tempat, Secret mencari-cari Franz, tapi tidak ditemukan. Ternyata Franz benar-benar telah pergi. Secret menangis terseduh-seduh. Albert bersyukur Victoria selamat setelah melahirkan. Ia tak keberatan walaupun bayinya lahir perempuan. Mereka akan memiliki bayi laki-laki di kehamilan Victoria berikutnya.